genomik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma dengan NPM 251803110 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Askia Putri Diantama dengan NPM 2518031060. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meriska Amalia Putri dengan NPM 2518031070. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faminda Sitoku dengan NPM 2558031010. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nikita Safitrana dengan NPM 2518031030. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdullah Prabakar dengan NPM 2518031044. Izin perkenalkan diri, saya Rifana Ekana Jakarta dengan NPM 25180311080. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Fadila dengan NPM 25180311060. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tika Desani dengan NPM 2518031020. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fredrin dengan NPM 241803160. Selamat menyaksikan. Kami dibimbing oleh 5 dosen pengampu, yaitu yang pertama Apoteker Zulpakor Oktobera, SSI M Farm. Yang kedua, Apoteker Dwi Ismayanti, S Farm M Clean Farm. Yang ketiga, Selvi Marcelia, SSI MSC. Yang keempat, Dr. Soraya Rahmanisa, SSI MSC. Dan yang terakhir, Dr. Epi Kurniawati, MSC. Berikut outline yang bakal kami bahas. Pertama adalah latar belakang, lalu tujuan, dan manfaat penelitian. Setelah itu, masuk ke genomik. Terus dilanjutkan oleh metodologi penelitian. Di bagian akhir ada hasil, kesimpulan, dan saran penutup, dan kemudian daftar pustaka. Berikut ini merupakan contoh video pembahasan mengenai peran metabolomics dan genomik. In this lecture today, I'm going to talk to you about genome, transcriptome, proteome, and cells, tissues. Latar belakang. Perkembangan biologi molekuler telah menghadirkan dua pendekatan penting, yaitu genomik dan metabolomik, yang berperan dalam memahami penyakit secara lebih mendalam. Genomik mempelajari variasi DNA untuk mengetahui faktor penyebab dan resiko suatu penyakit, sedangkan metabolomik meneliti metabolit sebagai cerminan kondisi fisiologis yang sedang berlangsung dalam tubuh. Tujuan dari penulisan ini adalah supaya kita bisa mengetahui definisi metabolomik dan genomik. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa mengetahui masing-masing peran dari metabolomik dan genomik dalam memahami mekanisme penyakit. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita bisa memahami kontribusi metabolomik dalam analisis biomarker. Kemudian yang keempat adalah supaya kita bisa mengintegrasikan suatu manfaat dari integrasi metabologenomik dalam diagnosis dan terapi berbasis molekul. Kemudian untuk manfaatnya adalah supaya pembaca diharapkan nantinya dapat memahami bagaimana analisis metabolit dan gen dan pemanfaatannya dalam riset farmasi, diagnosis penyakit, dan pengembangan terapi modern. Metabolomik merupakan analisis keseluruhan metabolit kecil dalam suatu organisme untuk menggambarkan kondisi fisiologis secara real-time. Teknologi seperti GCMS, LCMS, dan NMR digunakan untuk mengidentifikasi perubahan metabolit yang muncul akibat penyakit atau pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada genomik. Genomik adalah studi mengenai struktur dan fungsi variasi DNA yang memengaruhi karakteristik biologis dan resiko penyakit. Dengan pemanfaatan teknologi seperti WS, WGS, dan NGS, genomik dapat mengidentifikasi mutasi, varian genetik, serta mekanisme molekuler yang mendasari suatu penyakit. Perbedaan metabolomik dan genomik memiliki fokus yang berbeda. Genomik berperan dalam menjelaskan potensi biologis melalui DNA, sedangkan metabolomik menggambarkan fenomena biologis aktual melalui metabolit. Integrasi metabologenomik menggabungkan analisis gen dan metabolit untuk memahami hubungan antara regulasi genetik dan jalur metabolik. Pendekatan ini terbukti meningkatkan diagnosis penyakit metabolik seperti IM, membantu memahami mekanisme penyakit kompleks, serta mempercepat penemuan obat melalui karakterisasi senyawa bioaktif. Metodologi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini. Langkah pertama yaitu formulasi pencarian data pustaka. Pencarian literatur kami lakukan dengan menentukan kata kunci yang sesuai rumusan masalah. Basis data yang digunakan meliputi Google Scholar, PubMed, Springer, dan Elsevier dengan kata kunci metabolomik, genomik, dan metabologenomik. Literatur kami batasi pada tahun 2020 sampai tahun 2025. Lalu langkah kedua yaitu pencarian dan seleksi data pustaka. Literatur kami cari menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, lalu diseleksi berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan isi artikel. Setelah data kami peroleh, langkah selanjutnya yaitu ekstraksi data pustaka. Literatur terpilih diekstraksi melalui membaca cepat untuk menemukan konsep utama, kemudian membaca mendalam untuk memahami metode dan temuan. Lalu yang terakhir adalah sintesis data dan penyusunan makalah. Metabolomik dan genomik. Yang pertama,
Profil genetik genomics. Analisis genomik adalah studi tentang urutan DNA, mutasi genetik SNP, dan ekspresi gen yang menentukan fungsi biologis dan kerentanan penyakit. Yang kedua ada profil metabolit, metabolomics. Metabolomik berfokus pada pengukuran metabolit kecil untuk mencerminkan kondisi fisiologis sel secara real time. Integrasi multiomik. Integrasi gen metabolit multiomics menggabungkan genomik dan metabolomik untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variasi genetik dan perubahan metabolit, faktor lingkungan dan fisiologis. Profil metabolit sangat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor eksternal atau pola makan, obat, mikrobiota, dan fisiologis, usia atau jenis kelamin. Meskipun genomik lebih stabil, ekspresi gennya dapat berubah akibat kondisi lingkungan. Yang terakhir, ada aplikasi klinis dan farmasi. Metabolomik digunakan untuk penemuan biomarker, pemantauan respon obat, dan penilaian toksisitas. Genomik digunakan dalam farmakogenomik untuk memprediksi respon terapi berdasarkan gen individu. Diagram dari profil genomik. Bagian pertama adalah profil genomik. Ini mencakup informasi genetik seseorang seperti mutasi, variasi gen, dan perubahan ekspresi gen. Selanjutnya adalah interaksi gen dan metabolit. Di sini gen mempengaruhi pembentukan enzim, metabolit, dan jalur metabolisme. Selanjutnya ada profil metabolomik, yaitu komposisi dan kadar metabolit dalam tubuh. Jadi, keseluruhan diagram ini membantu kita untuk melihat hubungan sebab akibat yang kompleks antara gen, metabolit, lingkungan, dan terapinya. Jadi metabolomik adalah ilmu yang mempelajari tentang molekul kecil dalam tubuh atau sel yang disebut dengan metabolit. Nah, molekul-molekul ini ukurannya kecil, yaitu kurang dari 1500 dalton. Metabolit ini seperti tanda tangan atau merupakan gambaran langsung dari apa yang sedang terjadi dalam tubuh. Kedua, ada metode ini digunakan untuk penemuan senyawa bioaktif dan kandidat obat. Dan yang terakhir, ada metabolomik ini berfungsi sebagai alat prediktif biomarker dini penyakit. Pengembangannya dalam strategi terapi. Metabolit adalah produk akhir dari regulasi gen, enzim, nutrisi, dan lingkungan mikrobiota, menjadikannya penanda yang peka untuk identifikasi biomarker penyakit. Perubahan metabolit dapat dideteksi jauh lebih cepat daripada gejala klinis, menjadikannya alat diagnostik in vivo yang efektif dan real time. Berperan dalam penemuan dan karakterisasi senyawa bioaktif dari herbal. Genomik dan pergeseran paradigma, diagnosis serta terapi presisi. Genomik itu berfokus pada perubahan DNA, mutasi atau defek yang merupakan akar penyebab molekuler suatu penyakit, di mana dia itu mempengaruhi fungsi protein dan enzim. Kemudian informasi genomik itu atau profil genetik itu digunakan untuk menyesuaikan pilihan obat dan dosis atau precision medicine. Nah, analisis whole exome sequencing atau WES atau whole genome sequencing WGS kini itu dijadiin diagnosis lini pertama atau first tier untuk penyakit kompleks seperti Eoborn error of metabolism EAM. Mana genomik digunakan untuk memahami variasi genetik dan dampaknya terhadap respon biologis serta gejala klinis. Yang pertama, genomik menganalisis mutasi genetik dan SNP untuk memprediksi bagaimana seseorang akan merespons suatu penyakit atau kondisi. Lalu yang kedua yaitu analisis genomik, juga menjadi dasar dari farmakogenomik, yaitu bidang yang mempelajari bagaimana perbedaan genetik mempengaruhi respon seseorang terhadap obat. Dengan begitu, kita bisa mengetahui obat mana yang cocok serta resiko dan efek sampingnya. Lalu yang terakhir, data genomik yang lebih lengkap membantu kita mengklasifikasikan FUS. Integrasi metabolomik dan genomik dalam diagnosis, penemuan obat, dan precision terapi. Yang pertama yaitu pendekatan terpadu yang memetakan hubungan kompleks antara gen, enzim, dan metabolit untuk memahami mekanisme penyakit secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kombinasi, misalnya metabolomik plus WS atau WGS plus algoritma ReEffect yang dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis IEM secara signifikan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan dalam genome mining untuk menautkan klaster gen biosintetik dengan metabolit yang dihasilkan, mempercepat penemuan senyawa bioaktif baru. Yang terakhir yaitu menentukan pada pengembangan strategi terapi kombinasi berbasis biomarker molekul. Selanjutnya itu kesimpulan, yaitu metabolomik dan genomik itu merupakan pendekatan yang saling melengkapi untuk memahami kondisi biologis dan variasi genetik suatu individu. Nah, metabolomik itu memberikan gambaran kondisi fisiologis nyata, sedangkan genomik itu menjelaskan akar dari penyebab molekuler. Dan integrasi keduanya itu menjadi pendekatan yang sangat kuat untuk diagnosis penyakit kompleks serta pengembangan terapi berbasis molekuler di bidang farmasi. Selanjutnya itu ada saran, yang pertama perlu penguatan riset dan infrastruktur multiomics, di mana memperkuat fasilitas riset multiomics agar penelitian lebih akurat dan efisien. Yang kedua itu diperlukan pengembangan SDM terkait dengan bioinformatika, yaitu meningkatkan SDM bioinformatika karena analisis data omics sangat kompleks. Kemudian yang terakhir ada integrasi data molekuler perlu diterapkan lebih luas di klinik. Merupakan penutup, yaitu metabolomik itu melihat kondisi tubuh saat ini melalui metabolit, sedangkan genomik itu menjelaskan dasar genetik yang mempengaruhi penyakit. Jika digabungkan, keduanya itu memberikan gambaran yang jauh lebih lengkap untuk diagnosis, penemuan obat, dan terapi presisi. Karena itu, integrasi metabolomik dan genomik sangat penting bagi pengembangan farmasi modern. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun makalah kami. Sekian dari materi yang telah kami sampaikan.
Eh, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, boleh silakan Emir. Oke, izin sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Emir Darmawan dengan NPM 251803111. Di sini tadi kan dijelasin tentang analisis WES dan juga WGS. Nah, untuk pertanyaannya itu apa perbedaan fungsi antara whole exome sequencing atau WS dan juga whole genome sequencing atau WGS. Terus mengapa keduanya ini itu tuh bisa digunakan sebagai langkah pertama dalam mendiagnosa penyakit kompleks seperti IEM. Terima kasih. Oke, terima kasih Emir untuk pertanyaannya ditampung dulu ya. Boleh selanjutnya Kalila Kalila Fitria. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kaila Fitria dengan NPM 251803161. Eh, Tadi sempat dijelaskan bahwa perubahan metabolit dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, bagaimana sih faktor lingkungan ini dapat memengaruhi metabolomik dalam mendeteksi penyakit? Terima kasih. Oke, boleh. Selanjutnya ada Ardian Koirunisa. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardian Hairunisa dengan NPM 2518031051. Izin bertanya, kan tadi dijelasin ada genomik dan pergeseran paradigma diagnosis serta terapi presisi. Ada informasi genomik kan digunakan untuk menyesuaikan obat dan dosis. Apakah informasi genomik ini mungkin tidak dapat menyesuaikan obat dan dosis? Dan jika iya, apa yang dapat terjadi apabila informasi genomik tidak dapat menyesuaikan obat dan dosis? Terima kasih. Oke, terima kasih Ardian Koirunisa. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan yang tadi bisa dijawab oleh teman yang lain. Izin menjawab pertanyaan dari Emir. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma dengan PM 25180311010. Jadi pertanyaannya tadi, apa perbedaan fungsi antara whole exome sequencing atau WS dan whole genome sequencing atau WS, serta mengapa keduanya digunakan sebagai lini pertama diagnosis penyakit kompleks seperti IEM. Nah, whole exome sequencing atau WS dan whole genome sequencing atau WGS ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam analisis genetik. Nah, WS ini hanya memeriksa bagian ekson atau daerah pengkode protein yang merupakan lokasi utama terjadinya mutasi penyebab penyakit, sehingga prosesnya akan lebih fokus, cepat, dan hemat biaya. Sementara itu, WGS menganalisis seluruh genom secara menyeluruh, termasuk daerah pengkode dan daerah non-pengkode protein, sehingga mampu mendeteksi variasi yang lebih luas dan kompleks. Nah, keduanya ini dapat digunakan sebagai lini pertama diagnosis kompleks seperti IEM karena mampu mengidentifikasi penyebab genetik secara langsung tanpa perlu menebak gen tertentu terlebih dahulu. Cukup. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fadila dengan NPM 25180311050. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Haila Fitria tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap metabolik dalam deteksi penyakit. Dalam materi yang kami jelaskan tadi, bahwa metabolit sangat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti pola makan, obat-obatan, mikrobiota, usia, dan faktor fisiologis lainnya. Karena metabolik memotret fenotip real time, maka perubahan kecil pada lingkungan langsung tercermin pada profil metabolit. Dari sisi deteksi penyakit, pengaruh lingkungan ini punya dua sisi. Yang pertama, faktor lingkungan dapat memperjelas pola metabolit tertentu sehingga penyakit bisa terdeteksi lebih cepat. Misalnya pada model Alzheimer, perubahan metabolit dan SCVA sudah terlihat sebelum gejala muncul. Kedua, faktor lingkungan juga bisa mengganggu akurasi bila perubahan metabolit yang muncul mirip dengan pola penyakit sehingga bisa terjadi false positif atau false negatif. Sekian, cukup, terima kasih. Diri, nama saya Pamelinda Stompul dengan NPM 25580311010. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ardian. Jadi informasi genomik itu memang tidak selalu bisa digunakan untuk menyesuaikan obat dan dosis karena masih banyak gen yang perlu dipahami. Adanya pengaruh faktor non genetik, contohnya seperti usia, fungsi organ, dan penyakit lainnya, serta keterbatasan teknologi dan data. Jika penyusuan obat dan dosis itu dipaksakan berdasarkan informasi genomik yang tidak akurat atau tidak lengkap, terapi itu bisa tidak efektif. Dan dosis itu bisa salah, bisa terlalu tinggi atau bisa terlalu rendah. Sekian, cukup, terima kasih. Oke, baik. Apakah Ardian Koirunisa ada pertanyaan follow-up? Tidak cukup. Oke, baik. Sekian dari sesi tanya jawab dari kelompok 0.
Terima kasih. Terima kasih.